Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Krisna untuk podcast Wawasan Kebangsaan. Kali ini kita bertemu dengan narasumber kita yaitu Mbak Intan Cahyaningtyas. Hai, bertemu lagi dengan saya Intan Cahyaningtyas dan teman saya Mas Krisna dalam acara podcast Kebangsaan. Hai. Podcast kita kali ini tentang bagaimana sih caranya mengatasi isu-isu strategis yaitu mass communication dengan tetap setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, langsung aja ya Mbak, saya tanya Mbak tentang gimana sih sebagai Gen Z tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan digital life-nya, terutama di bagian sosmed, apalagi kan kita banyak banget ngabisin waktu untuk bersosial media. Teman-teman digital kita juga pun lebih banyak daripada teman-teman di dunia nyata gitu. Untuk pertanyaan pertama aja udah langsung susah ya, Mas. Oke, saya berusaha untuk menjawabnya. Sebagai Gen Z, dalam bermedia sosial, kita harus sangat-sangat bijak dan bisa memilih ini yang bisa diposting, ini yang tidak, seperti itu. Contohnya, kalau kita memposting sesuatu hal yang memprovokasi lambang-lambang negara untuk bisa menjadikan hal yang lebih riskan, itu menurut saya nggak usah deh. Kayak misalnya upload video yang menginjak-injak bendera, atau meremix lagu kebangsaan, atau mempermainkan lagu kebangsaan, itu menurut saya tidak usah. Mending memposting sesuatu hal yang bermanfaat. Terus untuk ini ya Mas, untuk masalah pengetahuan iptek pada generasi Z ini kan sudah sangat-sangat modern pemikiran mereka ya. Mereka sudah bisa coding dan sebagainya. Menurut saya, keahlian mereka itu harusnya tersalurkan dengan baik. Janganlah mereka itu membuat coding itu untuk menghack-hack bank atau menghack-hack apalah aplikasi kenegaraan seperti itu. Harusnya tuh mereka membuat aplikasi seperti Gojek, seperti itu. Jadi kan lebih bermanfaat untuk negara kan. Terus untuk selanjutnya, sebagai kami ya Mas, sebagai insan perhubungan, seharusnya kami harus lebih bisa menyaring berita-berita hoax yang ada di masyarakat, sehingga nanti apapun yang kita share, kita tularkan informasi itu ke masyarakat lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oh iya, tadi saya dengar tentang penyaringan informasi ya Mbak. Kira-kira sebagai Gen Z nih Mbak dan sebagai insan perhubungan, kira-kira informasi apa aja sih yang perlu disaring dan apa yang perlu diteruskan kepada masyarakat luas? Kalau saya pribadi sih, saya harusnya menyaring informasi, dan begitu juga untuk Masnya dan untuk kalian semua ya. Kita tuh harus pintar-pintar untuk menyaring informasi apapun yang ada di media sosial, sehingga bisa kita tentukan ini yang harus di-upload di sosmed, ini yang tidak bisa di-upload di sosmed, di-share, ini yang harus bisa di-share ke mereka, atau ini yang tidak bisa di-share ke mereka. Hal-hal yang bisa kita share itu gampang kok, seperti hal-hal yang bermanfaat aja, seperti misal di mana nih kita bisa mendapatkan tiket angkutan penyeberangan, angkutan sungai. Padahal kan di masyarakat nih, hal-hal seperti itu tuh masih sangat minim informasinya gitu. Jadi kita bisa kok men-share informasi. Misal tiket angkutan penyeberangan A, ini seharga segini di jam segini gitu. Dan atau misal LRT, kita bisa memposting informasi seperti dari mana LRT ini kita bisa naik dan di mana kita bisa turunnya, seperti itu. Selanjutnya untuk masalah COVID ini kita juga bisa memposting informasi masalah vaksin ya Mas. Kan kayak kemarin tuh di balai kita ada tempat untuk vaksin booster seperti itu. Nah, kita lah yang tugasnya untuk men-share
jam berapa, tanggal berapa, sehingga tuh masyarakat bisa berbondong-bondong ke kantor kita untuk melakukan vaksin, seperti itu. Terus untuk masalah hal-hal yang tidak bisa di-share, ya otomatis yang sangat-sangat riskan, tidak bermanfaat, dan bisa membahayakan. Seperti ujaran-ujaran kebencian, dan gini ya Mas, menurut penelitian, saya pernah membaca, jadi apabila otak kita ini menerima suatu hal yang negatif, itu lebih cepat daripada menerima hal-hal yang positif. Sehingga apabila kita itu men-share hal-hal yang berbau negatif, maka dia akan cepat menyebarnya daripada kita men-share hal-hal yang positif. Terus, apa ya, menurut saya, udahlah, kita tidak usah men-share sesuatu hal yang mengakibatkan adu domba negara lain, seperti adu domba Indonesia dan Malaysia, atau sebaliknya. Karena kan suatu negara itu kita harus saling membantu, seperti itu. Oke teman-teman, semoga bisa bertemu kembali di podcast selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Krisna sudah mengundang saya sebagai narasumber. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan podcast kami. Dadah. Dadah. Dadah.